Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membagikan cara gampang namun tetap rapi pengerjaan interior ruang tamu. Pengerjaan interior kali ini kita hanya mengubah desain dinding. Jadi di sini kita hanya akan menampilkan perubahan desain dinding tanpa mengubah perabot-perabot yang ada. Nanti teman-teman bisa melihat perubahan yang dihasilkan dari hanya mengubah desain dinding. Tema yang akan kita usung pada ruang tamu kita adalah desain yang sedang naik daun saat ini, yaitu tema Eropa klasik, wainscoting atau wall molding. Wainscot itu artinya bingkai, jadi wainscoting berarti membingkai. Jadi katanya awalnya dulu wainscoting adalah seni panelis pada dekorasi dinding dengan gaya Eropa yang mulanya bertujuan untuk melindungi tembok dari kelembapan, bukan untuk tujuan dekoratif, lebih ke fungsinya daripada untuk dekorasi. Karena untuk melindungi dari kelembapan, biasanya panel-panel akan diaplikasikan di bagian bawah dinding atau di keseluruhan sisi dinding. Ini adalah dinding yang akan kita ubah. Di ruang tamu ini, karena di bagian bawah dindingnya tertutup oleh sofa, maka kita coba modifikasi pengaplikasiannya. Kita terapkan wainscoting hanya di bagian atas dinding dan pada bagian bawahnya akan kita cat dengan pola saja. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengukur panjang, lebar, tinggi dinding yang akan kita pasang wainscoting ini. Kita ukur posisi di mana saklar lampu atau apa-apa yang ada di dinding agar nantinya panel kita tidak terpotong karena letak saklar lampu. Selanjutnya kita gambarkan ukurannya. Jika teman-teman menggambarnya di kertas, sebaiknya gambarlah dengan ukuran skala yang benar. Tujuannya agar kita bisa membayangkan dengan baik kira-kira seperti apa hasil dinding kita nanti. Jika hanya dicoret-coret, kemungkinan kita tidak bisa memperkirakan dengan baik desain jadinya seperti apa. Apakah mungkin panelnya kekecilan, kebesaran, atau terlalu dekat dengan panel lain. Ini gambaran ukuran dari dinding yang akan kita desain. Lengkap dengan letak saklar lampu, meteran listrik, pintu, pokoknya benda-benda yang ada di dinding yang tidak bisa dilepas. Setelah itu, kita harus sudah memperkirakan barang-barang apa saja yang akan ditempel di dinding, misalnya bingkai foto, jam dinding, atau hiasan-hiasan lain. Sehingga kita bisa memperkirakan ukuran dari bingkai panel kita jangan sampai lebih kecil dari bingkai fotonya. Di rumah ini kita punya beberapa jenis bingkai besar yang akan ditempel di dinding. Untuk secara lengkap, ini adalah ukuran dari panel wainscoting kita. Mungkin bisa teman-teman jadikan referensi. Setelah konsepnya jadi, selanjutnya kita hitung kebutuhan bahannya. Untuk kedua sisi dinding ini, kayu profil yang kecil, kita butuh 53 meter. Kita pilih yang sudah dihaluskan untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaannya, karena akan butuh waktu untuk menghaluskan kayu yang serabut-serabutnya masih banyak. Yang sudah dihaluskan ini juga masih perlu diamplas sih, tapi tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman pakai yang belum dihaluskan, harganya 13.000 per batang. Dan panjangnya 4 meter. Kayu profil yang kecil kita pakai yang lebarnya 3 cm. Tapi di sini kita pakai profil kayu yang sudah dihaluskan. Harganya per batang Rp10.000, tapi panjangnya hanya 2 meter. Jadi untuk 53 meter kita butuh 27 batang. Untuk kayu profil yang di bagian tengah kita butuh 8,2 meter. Panjang kayunya per batang 2,4 meter. Berarti kita butuh 4 batang kayu. Harga per batangnya Rp25.000. Untuk kayu profil yang bagian tengah ini, teman-teman jangan salah pilih. Cari kayu yang modelnya seperti ini, yang tepiannya akan menempel di dinding. Jangan pilih model kayu yang seperti ini, karena model ini untuk dipakai di sudut plafon. Saat beli, kita pilih-pilih juga kayunya yang lurus, karena kayu seperti ini bukan pabrikan seperti gypsum atau karet foam yang sudah pasti lurus. Jika teman-teman memang punya dana lebih, boleh cek yang bahan foam. Modelnya, gulungan, dan di bagian belakangnya sudah ada lemnya. Tapi kita tidak pakai bahan gypsum, karena sepertinya bahan gypsum itu rapuh. Setelah konsepnya jadi, selanjutnya kita akan memberi tanda di dinding. Pakai meteran, kita ukur. Namun kita lebihkan dahulu dari ukurannya, karena meteran ini masih belum tegak lurus. Kita buat garis tegak lurus dengan bantuan waterpass. Sebaiknya teman-teman yang belum punya, beli dulu waterpassnya ya.
karena alat ini akan bisa terus digunakan untuk membantu kita membuat garis tegak lurus, horizontal, vertikal, atau sudut-sudut lain. Bagi yang belum tahu cara memakai waterpass, gelembung air pada waterpass ini akan tepat berada di tengah saat garis sudah tegak lurus. Bila garisnya sudah tegak lurus, tinggal kita garis dindingnya dengan pensil. Selanjutnya, kita ukur dengan ukuran sebenarnya yang kita inginkan. Di sini 117,5 cm untuk garis atas kayu profil tengah dan 129,5 cm untuk garis bawah panel bingkai. Selanjutnya, untuk ukuran di ujung yang lain kita pakai bantuan waterpass selang air. Dengan bantuan waterpass selang air seperti ini, garis kita akan tetap sejajar dengan bumi meskipun lantai di rumah kita tidak rata. Teman-teman yang belum tahu cara menggunakan waterpass selang air ini cuma mengisi selang dengan air, maka air yang ada di dalam selang akan selalu sejajar. Kita paskan dengan ukuran yang tadi kita buat, maka tinggi air pada ujung selang yang lain akan mengikuti. Kita garis titik-titik ukurannya ya teman-teman. Setelah itu, kita beri tanda ukuran untuk panel-panel bingkai. Lalu kita garis tegak lurus dengan bantuan waterpass. Kita garis tegak lurus di bagian bawahnya saja, tidak perlu sampai ke atas. Nah, garis-garis ukurannya sudah ada. Sekarang kita akan memasang kayu profilnya. Sebelumnya, kayu profil yang untuk di bagian tengah, kita buang dulu bagian ujungnya yang pecah-pecah seperti ini agar hasilnya lebih rapi. Kita garis tegak lurus dengan penggaris siku. Untuk menggaris pada bagian reliefnya, kita pakai bantuan amplas atau karton yang lentur, sehingga bentuknya bisa mengikuti lengkungannya. Kemudian kita gergaji. Agar hasilnya rapi, jangan menggunakan gergaji yang tumpul, agar potongannya tidak pecah-pecah. Menggunakan gergaji besi seperti ini memang hasilnya sangat bagus, tapi lebih melelahkan dibanding pakai gergaji kayu biasa. Lanjut ya, kita pasang lebih dulu kayu profil yang di bagian tengah. Di sini kita memakai paku beton ukuran 3 cm. Mungkin teman-teman pernah melihat yang menempelkannya menggunakan lem kuning. Namun sepertinya menggunakan lem tidak akan seawet jika menggunakan paku beton. Karena posisi kayu berada di jangkauan orang-orang, sehingga saat tersenggol bisa terlepas. Apalagi jika dindingnya sudah pernah dilapisi cat, maka kayu profil hanya akan menempel pada permukaan cat, tidak menempel langsung pada permukaan dinding. Kita paku agak dalam sampai bagian kepala pakunya terasa rata dengan kayunya. Tujuannya agar bisa didempul, jadi pakunya tidak menonjol keluar. Untuk teman-teman yang dinding rumahnya menggelembung atau tidak rata, pengaplikasian dengan lem akan sulit, karena tidak semua permukaan kayu menempel di dinding. Sebaiknya menggunakan paku beton. Selanjutnya teman-teman, untuk di bagian bingkai panel, kita harus memotong dengan sudut 45 derajat. Kita akan memberikan trik membuat garis 45 derajat pada bagian relief kayu. Kita ambil kertas dan penggaris siku yang 45 derajat. Kita tandai di bagian tengah kertasnya. Kemudian kita garis sudut 45 derajatnya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa menjiplak garis 45 derajat dengan kertas ini. Posisikan agar salah satu garisnya tegak lurus dengan kita. Untuk menggaris 45 derajat ini, mata kita harus berada tegak lurus ada di atas kayunya. Di sini kita memakai bantuan kertas HVS. Kertas ini hanya untuk membantu mengira-ngira garisnya sudah lurus, jadi kertasnya jangan terlalu ditekan. Ini hasil sudut 45 derajat yang kita buat. Kita lanjutkan garis untuk kayu-kayu yang lain. Setelah itu, kita potong kayu-kayu yang tadi sudah kita garis. Kita pakai mata gergaji besi agar hasilnya lebih halus, karena gigi-giginya lebih rapat dan kecil-kecil.
Maaf ya teman-teman, meja jigsawnya meja darurat dulu. Mau pakai gerinda mata gergaji nggak berani karena belum punya mejanya. Untuk beberapa kayu, ada yang masih berserabut. Maka sebelum dipasang kita amplas terlebih dahulu. Selanjutnya kita pakut teman-teman. Kita mulai dari bagian bawah panel bingkainya. Kita pasang dulu seluruh bagian bawah panelnya. Kemudian kayu yang tegaknya kita pasang. Kita paskan pertemuan sudutnya, lalu kita paku bagian bawah kayunya. Selanjutnya, kita paku bagian tengah dari kayu yang tegaknya. Di sini kita pakai bantuan waterpass. Kita tidak perlu menggaris dindingnya. Kita pasang paku di bagian kiri saja, jadi bagian kanan kayunya masih bisa bergerak-gerak. Lalu kita paku bagian atas dari kayu yang kiri. Dan kita pasang kayu bingkai bagian atas. Untuk sudut kanan atas ini kita pertemukan seperti ini. Inilah tujuannya kenapa kayu yang bagian kanan jangan dipaku dulu. Karena potongan kayu kita kemungkinan ada selisih dari ukuran yang kita tandai. Kemungkinan selisih 1-2 mm. Selisih itu bisa diatasi dengan cara ini. Untuk pemasangan panel dinding ini berurut seperti ini ya teman-teman. Kita pasang dari bawah, lanjut pasang ke atas. Ini hasil kayu profil yang sudah kita pasang. Selanjutnya kita dempul. Untuk dinding-dinding yang tidak rata, kayu yang menempel jadi renggang seperti ini. Maka untuk bagian kayu-kayu yang renggang kita dempul. Kalau renggangnya terlalu besar dan banyak, agar lebih hemat bisa didempul dengan semen. Bisa juga dengan semen putih atau MU yang untuk nut keramik. Tapi kalau tidak terlalu besar, dempul dengan dempul kayu saja. Agar praktis, kita masukkan adonan semennya ke dalam plastik. Kemudian kita lubangi sudut plastiknya. Kita aplikasikan ke tempat-tempat yang renggang dan dirapikan dengan scrub. Lalu untuk bagian pertemuan kayu-kayunya kita dempul dengan dempul kayu. Kalau teman-teman pakai sanpolak, dempul besi dan kayu, kita harus mencampur resin dengan dempulnya tiap 7 menit sekali. Jangan lupa untuk mendempul bagian paku-pakunya agar tersamar dan tidak timbul keluar. Setelah selesai dan sudah mengeras sempurna, kita amplas dempul-dempulnya. Kita bisa pakai bantuan scrub untuk bagian-bagian yang lurus agar tangan kita tidak sakit. Hasil amplas yang baik akan menutup lubang-lubang pada kayu dan pada pertemuan sudut dengan sempurna. Selanjutnya kita cat ya teman-teman. Sebaiknya kita pakai cat yang kualitasnya lumayan baik. Kita tidak merekomendasikan cat yang harganya 50 ribuan karena biasanya warnanya cepat pudar, tidak tahan terhadap kelembapan dan daya sebarnya kecil. Untuk dinding dengan panel-panel seperti ini yang pengecatannya teliti, kalau pakai cat yang jelek rasanya sayang sekali. Kita pakai cat Vinilex untuk interior. Kualitas yang menengah, harganya sekitar 120.000 sampai 140.000 rupiah. Bedain cat yang bagus sama yang enggak itu gimana ya bang? Lihat aja harganya. Sebelum kita beli catnya, sebaiknya kita hitung dulu kebutuhannya berapa banyak.
Rata-rata 5 kg cat bisa dipakai untuk menutup 2 lapis dinding 25 meter persegi. Berarti 1 kg cat bisa menutup 2 lapis dinding 5 meter persegi. Jika sepertinya cat teman-teman tidak dipakai semua, maka sebaiknya kita pakai ember yang lain untuk mencampur catnya dengan air, agar cat yang belum dipakai tahan lama dan tidak berjamur. Kita tuang catnya. Cat yang sudah dicampur air, jika tidak dipakai dalam waktu lama, akan berjamur dan menjadi bau. Maka sebaiknya kita pakai ember lain. Cat juga jadi lebih gampang dibawa karena lebih enteng. Kita bersihkan pinggiran bibirnya. Lalu kita tutup kembali agar bisa dipakai lain waktu. Rata-rata campuran air untuk cat adalah 10% dari volume cat atau 1:9. Maksudnya, misalnya catnya 9 cangkir, maka airnya 1 cangkir. Untuk perbandingan air dan cat, teman-teman bisa baca di kaleng catnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada tahap yang paling menyenangkan, yaitu mengecat. Kita pakai kuas cat, tidak pakai roll, karena pada bagian bingkai panelnya ini akan susah jika pakai roll cat. Kita butuh kuas cat yang besar, yang lebar 10 cm, dan yang lebih kecil misalnya yang lebar 3 cm. Atau kuas kecil panjang yang seperti untuk melukis, untuk dipakai di bagian sudut-sudut bingkai panelnya. Catnya kita aplikasikan 2 lapis dengan keenceran 1:9, 1 air dan 9 cat. Oke, sudah selesai untuk bagian panel-panel bingkainya. Seperti ini teman-teman hasilnya. Selanjutnya untuk bagian bawahnya, kita memilih opsi dicat dengan pola garis-garis. Seperti ini kira-kira gambar pola yang akan kita pakai. Kita memakai cat abu-abu. Dan untuk bagian yang abu-abu mediumnya, kita campur dengan cat putih sisa yang tadi. Sebaiknya kita sudah menentukan ukurannya dengan jelas, agar bisa dibayangkan kira-kira jadinya seperti apa. Oke teman-teman, kita gambar polanya di dinding. Pakai bantuan waterpass agar tegak lurus. Di sini kita gambar pola untuk warna abu gelapnya saja, karena garis-garis yang lain terlalu kecil. Selanjutnya kita campur dulu cat untuk warna yang abu medium. Ini cat abu-abunya untuk yang gelapnya ya teman-teman. Akan kita campur dengan cat yang warna putih. Berdasar perhitungan kebutuhan, untuk 6,5 meter persegi dinding, kita butuh cat abu medium sebanyak 1,3 kg. Kita lebihkan sedikit jadi 1,35 kg, siapa tahu kurang. Kita siapkan timbangan dan ember kosong untuk tempat mencampurkan cat. 1,35 kg, kita pakai perbandingan kurang lebih 8:5 saja. 800 gram putih dan 500 gram abu-abu. Kita cat untuk warna abu mediumnya lebih dulu. Setelah yang cat warna medium selesai, kita buat pola untuk garis-garis yang kecilnya. Selanjutnya, kita tutup bagian yang tidak akan dicat dengan selotip kertas. Kita pakai selotip kertas yang lebar 1 cm saja. Cara menempel selotip kertasnya seperti ini ya teman-teman, hanya di bagian sisi kanan saja atau bagian kiri saja, agar selotipnya gampang dilepas saat sudah selesai, dan mengurangi risiko mengelupas cat lama saat dicabut. Selanjutnya, kita cat warna abu-abu dan putihnya sesuai pola. Kita cat hingga selesai. Tahap akhir, tinggal kita buka selotipnya setelah catnya kering. Selesai.
Sekian dulu teman-teman video dari kita kali ini. Gimana? Gampang dan murah kan? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kok Jadi Gampang ya. Sampai jumpa lagi.